wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman semua gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau ada yang mau memimpin doa, oh boleh. Baik teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan acara ini, alangkah baiknya kita menyerahkan dulu kepada Allah, kita berdoa ya. Berdoa masing-masing dalam doa selesai. Di sini teman-teman mahasiswa semua bukan? Ya. Udah pada kenal belum? Belum. Oke, buat kita mendekatkan diri, itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Nah, tata cara perkenalannya gini nih. Itu keren dong. Bukan dong, bukan gitu. Jadi dari aku nanti perkenalan sebutin nama sama hobinya. Jangan banyak-banyak Kak, nanti takut lupa. Oke, sebutin nama aja sama hobi. Iya. Nah, dari teman sebelahnya itu nyebutin nama saya dulu sama hobi. Selanjutnya baru kenalin diri. Oke. Gitu. Ya. Siapa yang paling awal itu bebannya paling ringan, dan siapa yang paling akhir itu bebannya paling berat. Mengerti? Mengerti. Oke. Perkenalkan, nama saya Era Minati. Hobi saya memasak. Dilanjut. Halo guys. Halo. Perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani, hobi saya catur, dan ini teman saya Ernawati, hobinya memasak. Ya, lanjut. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Agung Johansyah. Hobi saya membaca buku, dan Wow. ini teman di samping saya hobinya bermain catur. Namanya Ica. Yang samping sebelah saya lagi namanya Erna, dia hobinya memasak. Tuh. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Putri, hobi saya membaca, dan di samping saya ada Bang Agung, hobinya memancing. Ya. Oh, membaca sama. Dan ya maaf ya. Kurang Kurang fokus ini ya. Aduh. Di samping Bang Agung ada Kak Ica. Iya. Kak Ica itu hobinya main catur, dan di samping ini ketua ininya ya, ketuanya Betul. Kak Erna, hobinya itu memasak. Tuh. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan nama saya Agus Mulyono. Tahu. Hobi saya graduate. Ya. Saya ini namanya Kak Indah. Indah. Oh, Kak Putri. Saya ulang, Lanjut. ini namanya Kak Putri, hobinya membaca. Sebelahnya Kak Agung, hobinya juga membaca. Sebelahnya lagi Ica, hobinya main catur. Yang ini kakak ketua, namanya Erna, hobinya masak. Betul. Dilanjut. Halo bro. Halo bro. Perkenalkan, nama saya Dika Kopi Labib, hobi saya nama saya Labib, Ya. hobi saya mancing. Oke, keren. Sebutin. Nah, sebelah saya itu ada Agus Mulyono, hobinya membaca buku. Sebelahnya Konsentrasi dimulai. Oke, perkenalkan, nama saya Labib, hobi saya memancing. Sebelah saya Agus Mulyono, hobinya berduet. Yang sebelahnya Kak Putri, hobinya membaca. Yang sebelahnya Kak Agung, hobinya membaca. Yang sebelahnya Ica, hobinya main catur. Yang sebelahnya Kakak Pimpinan, Kak Erna, hobinya memasak. Betul. Dilanjut. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Yosep, hobi saya tidur. Sebelah saya namanya Labib, hobinya mancing. Betul. Sebelah saya Agus Mulyono, hobinya berduren. Sebelah sono namanya Putri, hobinya membaca. Sebelahnya lagi Mas Agung, hobinya membaca. Sebelahnya lagi Ica, hobinya catur. Dan ketua kelompok namanya Erna, hobinya memasak. Betul. Dilanjut yang paling terakhir. Perkenalkan, nama saya Oyot. Hobi saya
main futsal. Oke, keren. Nomor punggung 7. Messi. Nah, iya. Tadi sudah perkenalan teman-teman. Saya sedikit ingin memberitahukan lagi. Sebelah kiri saya ini namanya Yosef yang Mahani. Ini tadi hobinya tidur. Ya. Nah terus yang sebelahnya lagi namanya Labib, hobinya mancing. Yang di situ Agus Mulyono. Oh, namanya bapaknya. Iya, namanya Agus Mulyono. Ini bukan bapaknya. Bukan. Oh iya. Ada dua sih. Oh iya. Nih di Agus ini hobinya belah durian. Oh iya. Lanjut. Yang ini namanya Kak Putri. Oh iya. Itu hobinya membaca. Yang ini namanya Abi Warid. Itu hobinya sama juga membaca. Nah ini Ica, hobinya bermain catur. Dan kakak sendiri ketua. Itu namanya Nawani. Endel Hati. Hobinya memasak ya. Oke, udah konsentrasi ya semuanya. Nah, Teman-teman di sini tahu gak kenapa aku kumpulin? nggak tahu. Jadi di sini aku mau ngelakuin bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu suatu layanan yang ada di BK. Kita tuh mendiskusikan suatu permasalahan, suatu topik yang bakal kita bahas nanti. Tujuannya itu supaya dapat mencegah hal-hal yang ada di topik itu, begitu. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa komponen kelompok, bimbingan kelompok. Komponennya itu ada 3. Yang pertama itu pimpinan kelompok. Pimpinan kelompok di sini itu yaitu saya sendiri. Saya sebagai pimpinan kelompok, yang mana saya nanti bertugas buat memantau dan mengaktifkan teman-teman semua yang ada di sini. Lalu ada anggota kelompok, yaitu teman-teman semua, teman-teman yang berperan aktif, yang ngeluarin gagasan, ide, pendapat gitu. Nanti aku harap teman-teman bisa aktif ya. Ya, siapa? Selanjutnya itu ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu yang ada di dalam kelompok ini, teman-teman, begitu. Aku harap teman-teman bisa sukarela untuk menyampaikan gagasan, informasi yang ada di dalam diri kalian nanti gitu. Nah, kalaupun ada hal-hal yang sifatnya rahasia, itu aku harap teman-teman bisa merahasiakan hal itu hanya di dalam forum ini saja. Nah, tapi kalau misalkan nanti di luar forum ini, itu aku harap bisa merahasiakan hal itu, gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan nggak? Kak, aku mau tanya, topik yang diangkat itu topik tentang apa ya, Kak ya? Oh bagus. Sebelumnya aku mau jelasin dulu. Di sini kita ada 2 topik. Nah, topik yang pertama itu topik tugas, yang mana itu topiknya ada dari aku sendiri. Selanjutnya itu ada topik bebas. Topik bebas itu teman-teman yang ngusulin topik apa yang bakal kita bahas. Nanti kalau ada 2 topik gitu, nanti kita rundingin mana yang mau dipilih gitu. Jadi teman-teman semuanya mau topik apa? Tugas. Tugas. Bebas. Bebas. Bebas? Tugas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, dari 4 lawan 3, jadi yang menang 4 ya. Nah, teman-teman rela gak kalau misalkan kita angkatnya topik bebas? Rela aja sih. Rela ya. Oke, karena di sini kita milihnya topik bebas, berarti teman-teman apa ada yang mau ngangkat topik apapun itu yang berkaitan tentang hal-hal yang sedang terjadi, fenomena yang sedang terjadi di sekarang ini gitu. Ada yang mau ngusul? Kak, saya mau ngusulin, Kak. Ya. Kak, saya mau ngusulin itu tentang Hari Kartini, yang dimana Hari Kartini ini apakah semakin terang atau semakin gelap, dikarenakan di zaman sekarang itu kan banyak sekali oknum-oknum, baik itu dari dokter, polisi yang melakukan pelecehan seksual, yang dimana itu sangat bertabrakan dengan apa yang dikatakan oleh Kartini gitu. Kalau dari Putri? Aku tentang apa ya? Tentang pacaran lah. Karena sekarang tuh orang-orang tuh jadi pacaran itu menjadi standar. Maksudnya sekarang tuh gimana dia dinormalisasikan pacaran. Jadi orang-orang beranggapan kalau orang yang nggak pacaran itu nggak waras gitu. Mau nggak sih kayak ih kalian iya berdua aja sama cewek-cewek nggak punya pacar kayak pacaran gitu tuh kayak di luar. Dari sebelah kiri saya?
Ada yang mau ngusulin? Iya sih, benar. Iya, boleh. Saya mau angkat di sini aktivitas akademik yang menentang kesehatan mental dan fisik. Karena kan kita tahu sendiri mahasiswa di sini belum tentu terjamin lah dengan kesehatan mental fisik yang mereka punya gitu. Mereka rata-rata ada gangguan tersebut dikarenakan dengan tuntutan dari mata kuliah yang mereka terima gitu tuh, yang diberikan oleh dosen begitu menumpuk gitu bro. Itu yang menjadi tekanan mental mahasiswa gitu. Sehingga sudah mereka mengalami tekanan mental, akhirnya kesehatan pun terganggu gitu. Ujung-ujungnya sakit kan gitu banyak mahasiswa Oke. stres bahkan hingga bunuh diri dia itu kan yang harus dihindari. Oke. Karena di sini ada 3 topik ya teman-teman. Jadi kita mau mensepakati mau topik mana nih gitu. Dari Kak Ica mau topik yang mana? Pacaran. Kalau yang ngusulin topik itu nggak aku tanya ya gitu, karena biar kita ada biar pasti. Iya, satu lagi apa yang kalau saya tiga-tiganya setuju sih. Tapi Salah lebih satunya condong contoh mana? Ya. Jadi bingung kan kita bakal memecahkan masalah ini. Iya. Jadi yang dibingungin itu kan tiga-tiganya itu emang lagi Emang iya yang lagi panas-panasnya. Iya. Oke, dipikirin dulu. Coba dilanjut. Kalau saya mengikuti topik sampai saya yang sebelah, karena mentalnya kena banget gitu kalau kita sebagai mahasiswa. Oh, Sama saya ngikutin Bang Yosef. oke. Kalau dipikir-pikir iya sih, soalnya saya juga salah satu yang hancur mental health-nya gitu. Korban ya. Oh, gitu. Jadi karena di sini kebanyakan dari suara yang sebelah kiri saya. Jadi dari teman-teman semua kita sepakati kalau topik yang kita bahas itu dari yang sebelah kiri saya. Gimana, sepakat nggak? Sepakat. Sepakat ya. Selanjutnya, karena topiknya itu dari kakak yang sebelah kiri saya, coba informasikan hal apa yang kakak dapet dari topik itu. Gimana tuh? Ya sebenarnya saya mengusulkan hanya pikiran aja sih. Dengan mahasiswa kondisi sekarang ini pasti tidak lepas daripada itu. Dari dulu sampai sekarang pasti masih ada, dan sampai sekarang pun masih belum ada antisipasi atau pemberantasan hal tersebut. Benar nggak? Ya kan di manapun itu pasti ada aja mahasiswa yang masih terluar tentang kesehatan mental atau fisik. Karena mungkin lagi-lagi saya wajari lah, khususnya dari maba atau semester 1 ya, wajar lah kalau misalkan kita baru pertama kali nih akan lulus SMA beranjak ke mahasiswa, dari yang tadinya siswa ke mahasiswa, ini mahasiswa lah. Yang artinya kan mahasiswa itu sendiri kita mempunyai prinsip-prinsip mahasiswa itu. Contoh salah satunya mandiri, disiplin. Kita harus lebih daripada itu, karena kita lepas lah dari kemanjaan yang orang tua yang diberikan waktu kita SMA. Jadi pas kita beranjak ke kuliah itu ada yang namanya shock culture gitu. Kita kaget gitu dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di lingkungan kampus gitu yang belum biasa gitu. Yang akhirnya yang mungkin itu adalah hal kemanjaan yang orang tua yang diberikan waktu kita SMA. Jadi pas kita beranjak ke kuliah itu ada yang namanya shock culture gitu. Karena topiknya itu dari kakak yang sebelah kiri saya, coba informasikan hal apa yang kakak dapet dari topik itu. Gimana tuh? Ya sebenarnya saya mengusulkan hanya pikiran aja sih. Dengan mahasiswa kondisi sekarang ini pasti tidak lepas daripada itu. Dari dulu sampai sekarang pasti masih ada, dan sampai sekarang pun
masih belum ada apa ya antisipasi atau pemberantasan hal tersebut. Ya kan di manapun itu pasti ada aja mahasiswa yang masih terluar tentang kesehatan mental atau fisik, karena mungkin lagi-lagi saya wajarin lah, khususnya dari maba atau semester 1 ya, wajar lah kalau misalkan kita baru pertama kali nih akan lulus SMA beranjak ke mahasiswa, dari yang tadinya siswa ke mahasiswa, ini mahasiswa lah. Artinya kan mahasiswa itu sendiri apa ya, kita mempunyai prinsip-prinsip mahasiswa itu, contoh salah satunya mandiri, disiplin. Kita harus lebih daripada itu, soalnya kita lepas lah dari apa ya kemanjaan yang orang tua yang diberikan sewaktu kita SMA. Jadi pas kita beranjak ke kuliah itu ada yang namanya shock kultur, kita kaget gitu ya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas di lingkungan kampus gitu yang belum terbiasa gitu. Yang akhirnya ya mungkin itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Tetapi kan ada istilahnya mereka yang benar-benar menerima dan juga beradaptasi, tapi ada juga yang makin apa ya, mentalnya semakin rusak berkelanjutan gitu. Nah di situ saya masih bertanya-tanya sih bagaimana gitu tentang mengatasi hal tersebut. Karena topiknya itu dari kakak yang sebelah kiri saya, coba informasikan hal apa yang kakak dapat dari topik itu. Gimana tuh? Tuh mungkin ya tadi apa sedikit stimulus gitu tuh. Nah dari teman-teman di sini semua mungkin ada yang merasakan hal sama gitu terkait hal tersebut, atau ada yang lebih tahu tentang perihal itu, tentang tentang kesehatan mahasiswa, tentang gimana kalian mengontrol diri gitu. Mungkin dari teman-teman di forum kita ini ada yang tahu gitu. Izin Boleh. ini kita bisa melihat dari kondisi objektif pada hari ini ya, tentang mahasiswa yang keberatan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sampai ada yang saking depresinya itu sampai bunuh diri gitu. Karena emang apa ya, udah semua orang itu punya mental health yang luas, punya kesabaran yang luas, dan otak IQ masing-masing pun terbatas gitu, maksudnya nggak sama. Kalau dari yang lain? Jadi menambahkan gitu ya. Buat pengalaman saya sendiri itu di semester 1 gitu ya, ketika saya SMA gitu ya, ketika saya SMA itu tidak ada itu yang namanya ditargetkan gitu, kayak dikejar-kejar terus dengan namanya tugas gitu. Ketika kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, namanya juga baru semester awal gitu ya, tiba-tiba langsung dikasih bukan tugas yang banyak gitu ya, baru masuk itu seminggu 2 minggu gitu ya. Ya kita dari situ shock gitu ya, sampai ada teman saya yang sampai tidak mau kuliah lagi karena ya kebanyakan langsung tiba-tiba ngasih tugas. Ada yang biasanya online tapi ngasih tugas gitu ya, jadi gimana gitu Iya apa ini? Mungkin yang memang perubahan masa SMA ke mahasiswa kali ya, karena jadi pada nggak biasa, dan juga kan perubahan mahasiswa dan perubahan dari SMA ke mahasiswa itu kan ada lumayan butuh waktu yang lama ya. Jadi pengenalannya ada butuh waktu yang cukup panjang gitu, nggak mungkin dalam 1 bulan atau 2 bulan, dan kita juga harus terpaksa dan menjadi biasa. Izin menambahkan dulu ya. Sebenarnya kenapa banyak orang yang selalu depresi? Maksudnya kayak banyak orang, bukan banyak orang, beberapa ya, sebagian mahasiswa banyak yang bundir, sebagian mahasiswa bundir karena dia ngerasa kayak tertekan karena tugas. Padahal sebenarnya kembali lagi ke salah diri sendiri yang selalu ngulur waktu. Kalau kita produktif gitu, kan kita nih segini kita termasuk manusia produktif gitu. Maksudnya kayak enjoy aja sih, tugasnya nggak usah dipikir, nggak usah dijadiin beban. Maksudnya jalanin. Emang gitu berat. Siapa sih yang nggak bilang tugas itu berat? Cuman kan kalau kitanya hati kita enjoy, pikiran kita enjoy, kerjanya juga slow gitu, nggak bakal terjadinya bunuh diri, nggak bakal terjadinya kayak kena mental. Cuman emang kayak nangis wajar ngerjain tugas, maksudnya depresi dikit wajar. Cuman kan ketika kita sudah selesai, wajar juga kita masih stay period ya, maksudnya jalan-jalan. Itu bentuk kayak apresiasi diri kita sudah sejauh ini gitu ngerjain, sudah hebat gitu, bisa bertahan
kuliah gitu. Itu aja sih kata Dinda. Dan menurut Ica benar kata Kak Dinda, terus ada oke baik. Baik, menurut Ica benar apa yang kata Kak Putri itu. Kan ada pepatah, ibu kata atau kata yang kalian katakan katanya Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Jadi ketika kita SMA ke kuliah itu kan udah beda jenjangnya. Berarti kita juga udah siap dong. Kita kuliah berarti kita udah siap dengan segala tugas yang ada, dengan segala permasalahan yang ada di kampus. Jadi ya udah kita udah siap badan. Kalau seperti masalah tugas datang itu benar kata Kak Putri, dosen itu memberikan ininya jangka waktunya ada yang seminggu, ada yang 3 hari. Mungkin ada juga mungkin beberapa dosen hanya 1, 2, 3 yang ngasih waktu dia ngederak gitu 1 hari. Itu juga jarang. Ya tugasnya juga nggak bakal berat gitu. Tugasnya juga nggak bakalan berat. Dan mungkin juga banyak mahasiswa yang membunuh diri itu karena itu bukan dari tugas aja, melainkan dari faktor lingkungan, entah itu dari pertemanannya, dari keluarganya, dan sosialnya. Kayak seperti dia ada faktor lain dari pertemanannya, udah gitu dia menyangkut pautan tugas. Padahal emang sih nggak ada yang bilang tugas itu gampang gitu, tapi tugas itu gampang ketika kita menjalaninya gitu, nggak banyak ngoceh, nggak banyak nunda. Dan kebanyakan juga anak-anak sekarang tuh mereka ngeluh di sosmed tapi tidak melaksanakannya. Ya, di sini menambahkan juga yang lain ya. Yang mungkin di dalam buku Atomic Habit tuh ya, kan ketika masa transisi dari SMA ke kuliah, itu harusnya kita tuh udah bisa melakukan yang namanya target dalam keseharian gitu. Misalnya dari bangun tidur kita harus ngapain aja gitu. Terus setiap tugas juga deadline-nya misalnya 3 hari, ya kita kerjain awal pertama diserahin gitu, jadi nggak numpuk. Ya karena kenapa banyak yang bunuh diri, itu sebenarnya bukan faktor tugas aja, bener apa yang dikatakan tadi saudara yang mengikuti saya. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya apa yang ada di dalam diri dia, karena dia itu merasa menitik beratkan tugas-tugas itu, jadi ngerasa jenuh aja. Terus nggak mau ngobrol sama teman-temannya, apa mungkin karena dia nggak punya teman atau karena dia dijauhin teman-temannya. Karena beberapa berita saya juga lihat karena dia tuh dijauhin teman-temannya gitu, malah diledekin. Terus di faktor keluarga juga ada, karena ada broken home kan gitu ya. Jadi di kuliah itu bukan melulu tentang tugas dia bunuh diri. Jadi kita harus menyelidiki lagi lebih dalam apa yang menyebabkan dia faktor bunuh diri. Jangan bukan karena berita di awalnya aja dibaca, tapi di bawahnya nggak sampai habis gitu bacanya. Jadi di dalam Atomic Habits itu tadi dijelasin harus bisa membuat target, terus disiplin, memulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kayak bangun tidur dirapiin tempat tidurnya, terus kayak hal-hal sepele jangan dianggap remeh gitu. Mungkin dari saya gitu aja sih. Di sini ada yang ngalamin nggak? Ya nggak sampai karena ada di sini. iya sekarang masih ada ya gitu tuh, kayak mentalnya kenal lah gitu tuh. Ada nggak? Cuma sedikit depresi lah. Cuman kalau udah main atau gimana ya, maksudnya udah self reward, udah hilang depresinya, udah selesai tugas aja. Nggak usah self reward sih sebenarnya. Walaupun ada 10 tugas, sudah selesai 1 tugas udah kayak tenang. 1 tugas ya ada 10. Sebenarnya itu mungkin berlebihan gitu ya, berlebihan, tidak keluar dari lingkaran hitam atau lingkaran kematian tersebut yang akhirnya terus berlarut-larut panjangan gitu ya. Kayak tadi kan ya, katakan saudara-saudara gitu ya, saya meringkas lah bahwasannya mungkin masih ada kebiasaan gitu, atau habits yang jelek daripada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kan dari lingkungan di rumahnya mungkin dulunya mereka malas ngerjain tugas, begitu dihadapkan kuliah dengan tugas yang banyak, dengan tugas yang susah, itu mereka bingung gitu bagaimana cara menyelesaikannya. Akhirnya mereka berlarut-larut gitu memikirkan tugas tersebut, tidak ada aksi untuk mengerjakan, akhirnya depresi gitu. Ya jadi dalam tugas itu hanya dipikirin aja tapi nggak dikerjain. Jadi emang dia emang harus banyak sadar diri gitu ya, pertama gitu. Yang kedua mungkin kita harus lebih mengenal beradaptasi lah gitu, beradaptasi diri dengan lingkungan yang berbeda. Teman-teman kan di sini kayaknya udah rata-rata ya gitu kena mentalnya gitu tuh, apalagi di awal-awal kita jadi mahasiswa gitu tuh. Nah gimana sih cara nyegahin hal itu biar gak melulu gak keberlangsungan gitu tuh.
Kalau dari teman-teman ada yang Ada, mau? Oh iya boleh. Sebenarnya yang pertama itu kita harus produktif. Hmm. Harus produktif, intinya produktif aja. Yang kedua tuh kayak apa-apa jangan dijadiin masalah gitu. Udah gitu, enjoy your life. Udah gitu aja. Kalau dari saya sih kalau seperti kayak gitu, saya melihat dari lingkungan perkuliahan ya, rata-rata tuh mereka yang depresi tuh yang kupu-kupu, tau nggak? Apa tuh kupu-kupu? Kuliah pulang. Soalnya mereka tuh kayak kuliah, ke kos, main HP, udah. Tapi lihat gak sih, seperti kita anak kuliahan, tapi kita banyak teman, udah gitu sosialnya banyak gitu ya. Entah itu masuk organisasi, entah itu masuk komunitas. Padahal mereka lebih capek loh. Orang yang masuk organisasi sama yang kupu-kupu. Tapi orang yang masuk organisasi, mereka malah yang mementingkan tugas. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas mereka bareng-bareng, rame-rame gitu kan ya. Biar nanti nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit. Soalnya kan kita mengerjakan tugasnya secara bersamaan dan pasti ada aja gitu gurau-guraunya seperti canda-candaan gitu. Izin afirmasi. Iya. Teman saya ini ya sangat bagus gitu. Saya juga mengafirmasi bahwasannya apa ya, salah satu mungkin caranya ya ikut organisasi. Soalnya tadi yang dikatakan teman saya menjadikan kita produktif, transformatif itu yang mengikuti disalurkan dengan mengikuti organisasi tersebut gitu. Soalnya ya tahu sendiri kan teman-teman belajar tidak hanya di dalam kampus, di dalam kelas, tapi juga di luar. Ya, contohnya di lingkungan kampus gitu, ada banyak diskusi ngopi gitu, kita akan mendapatkan banyak informasi gitu kan. Karena ya di organisasi setahu saya itu kita sudah terbiasa mengerjakan hal-hal yang rumit gitu. Ketika kita dihadapkan dengan suatu tugas mata kuliah gitu atau kampus, itu sudah terasa ringan gitu, sudah terasa terbiasa gitu. Soalnya kita biasa terbentuk gitu kan. Kita mengenal prinsip seperti itu. Izin menambahkan juga ya. Iya boleh. Ya, jadi kalau dari saya sendiri yaitu tidak menyepelekan hal-hal kecil, terus memulai sesuatu itu dari hal-hal kecil juga, terus memulai target sama menghargai waktu gitu. Jangan membuang-buang waktu, menyepelekan waktu di nanti tugasnya gitu. Menurut saya gitu. Untuk merubah dunia juga itu harus menghargai waktu kan. Dia lupa bentuknya. Gimana tuh? Kalau merubah dunia itu kan dari pola pikir kita tidak bisa merubah dunia, tapi kita bisa melihat dari cara memandangnya. Iya. Oke. Ya, melanjutkan aja ya. Iya boleh. Yang melanjutkan narasi saudara Agung. Nah, tadi kan itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih, pemikiran itu kayak gimana dan bagaimana kita memutar waktu itu dengan pintar. Karena waktu kasih Asik. Iya. waktu itu adalah pedang. Apabila kita tidak bisa mengendalikan pedang, maka kita yang akan bebas. Maka Dari semua pembahasan yang udah kita lalui tadi, apa ada yang mau menyimpulkan nggak? Boleh. Oke, saya bisa menyimpulkan dari apa yang dijelaskan tadi semuanya. Mungkin faktor daripada keresahan mahasiswa ataupun mental mahasiswa kena itu karena para mahasiswa ini nggak bisa mengatur waktunya, mungkin begitu. Dan juga para mahasiswa ini yang awal-awalnya belum bisa beralih dari masa sekolah menjadi mahasiswa itu emang rada susah. Dan juga solusi daripada itu tuh diiringi dengan self reward ataupun bergaul dengan teman ataupun kita bersosialisasi dengan yang lain-lainnya. Dan mungkin itu saja sih. Karena kita udah di penghujung acara, udah di penghujung layanan bimbingan kelompok ini, jadi marilah kita ucapkan lafaz ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tujuan udah dapet. Jadi mari kita berdoa untuk menutup bimbingan layanan kelompok ini. Doa mulai. Sekian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.